Ya, teman-teman mahasiswa yang berbahagia telah hadir bersama-sama dengan kita Profesor Binsar Jonathan Papahan, PhD, seorang profesor di bidang filsafat moral, etika, dan teologi publik. Beliau juga adalah pimpinan dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Kita bersukacita dan bersyukur bahwa dalam perjalanan beliau ke Jawa Tengah, ke Salatiga, beliau berkenan untuk menyampaikan, berbagi, belajar bersama dengan teman-teman semua yang ada di dalam kelas etika Kristen. Latar belakang pendidikan beliau S1 dari STT Jakarta, S2 dari VU Amsterdam, dan S3 dari WWU yang ada di Amsterdam juga ya Pak. Ya, tidak usah berpanjang lebar lagi, kita sudah tidak sabar untuk mendengar pemaparan materi beliau. Publikasi-publikasi beliau sangat banyak, teman-teman bisa mencarinya melalui search engine yang ada. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Binsar. Itu tadi ada mikrofon ya? Saya boleh jalan-jalan ya? Iya, saya jalan aja deh. Baik, selamat siang teman-teman. Saya senang sekali bisa bersama dengan teman-teman di sini dengan kakak saya ya, Usi Iren, dan juga teman-teman di salah satu mitra dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, Universitas Kristen Satya Wacana. Kami kebetulan sedang ada perjalanan di Jawa Tengah, seperti tadi Ibu Iren katakan, Usi bilang, kami kemarin ke GITJ sebagai gereja pendukung dari STFT Jakarta di Pati, lalu kami tadi pagi dengan GKJ di sini dekat. Lalu sekarang dengan teman-teman di sini kita akan membuat perjanjian kerjasama antara STFT Jakarta sehingga banyak hal-hal yang bisa kita lakukan bersama tentunya. Lalu setelah ini kami akan ke Solo, lalu besok saya menguji disertasi di UKDW, lalu sorenya ada pertemuan di Wonosari. Jadi agak muter, Sabtu baru pulang ke Jakarta. Jadi senang sekali di tengah-tengah acara itu kemudian kita bisa punya pertemuan pada siang hari ini. Saya punya 3 buku, bukunya nggak tebal, yang nanti akan jadi giveaway buat yang berhasil entah ngapain lah gitu ya, entah yang nyanyi atau yang ngapain gitu, nanti kita lihat. Dan saya akan menyampaikan materi, lalu mungkin 25 menit, 30 menit supaya sempat ada waktu tanya jawab. Boleh jalan-jalan sih.
tepuk tangan buat lalu kita masuk ke yang lebih ini. Ya, jadi kalau jawabannya Esmeralda berarti manusia yang tanggung jawab, baik buruknya kita yang tanggung jawab. Kalau Edi tadi ya, sorry, Dedi bilang kalau jelek saya yang tanggung jawab, kalau bagus sensitivity-nya yang berjasa gitu ya, kalau nggak salah. Nah, dalam skala aksi, ya, teman-teman juga tahu dalam teori etika ya, kayak baik buruk bukan salah, baik buruk bukan salah, baik buruk itu tentang moral, bukan salah itu tentang aturan. Ada sesuatu yang kita bandingkan nilai kita datang dari sebuah norma aturan dan masyarakat, lalu baik buruknya datang dari apa yang nilai-nilai kita punya dalam diri kita, sehingga dua-duanya saling berkelindan, saling mengaruhi. Sudah pasti kalau kita mencari sebuah tindakan yang benar dan baik, kita akan menghindari yang salah dan buruk. Oke. Jadi contohnya teman-teman, benar dan baik itu kita membantu seorang ibu tua yang ingin menyeberang jalan, menyeberang di zebra cross. Itu benar dan baik. Benar, baik dan buruk, baik dan salah. Jadi baik, di salah adalah membantu seorang ibu tua yang ingin menyeberang tidak pada zebra cross. Begitu ketemu di Jakarta ada satpol pp disuruh spot jam ibu tuanya, karena ibu tuanya tidak menyeberang pada tempatnya. Itu baik tapi salah, gitu ya. Seperti membantu teman nyontek, baik tapi salah. Oke. Benar tapi buruk itu adalah menyeberangkan seorang ibu tua yang tidak ingin menyeberang pada zebra cross. Jadi ibu ini nonton nyeberang, tertarik, kan itu benar, tapi buruk karena ibu ini tidak mau nyeberang. Buruk dan salah, ibu itu udah nggak mau nyeberang, kamu seberangkan juga tidak pada zebra cross. Jadi dia udah marah-marah, dia disuruh stop juga sama satpol pp. Sehingga baik dan buruk, benar dan salah adalah hal-hal yang mau kita cari dalam mengambil keputusan. Ada otonomi ya, saya otonomi kita sama-sama, teonomi Tuhan. Jadi keputusanmu berdasarkan apa? Saya otonomi, heteronomi keputusan kelompok atau Tuhan. Nah, kamu kalau mengambil keputusan tentang apakah itu salah, apakah itu kamu mengenai kamu sendiri, atau karena kesepakatan bersama, atau karena kamu rasa itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini bisa jadi heteronomi atau bisa jadi juga otonomi. Ini agak cepat ya teman-teman. Nah, di dalam beberapa pendekatan ada beberapa pendekatan dalam mengambil keputusan etis. Yang paling sering dipakai dalam mengambil keputusan etis yang berkaitan dengan keputusan politis dan khususnya untuk keuntungan adalah utilitarian. Nah, utilitarian lebih banyak digunakan sekarang karena mana yang lebih menguntungkan. Nanti saya akan kasih lihat beberapa aturan pemerintah yang bicara mengenai artificial intelligence. Kita lihat aturan itu lebih bicara soal utilitarian dan virtue. Jadi misalnya semuanya untuk manusia, kebajikan. Nah, pada akhirnya ini saya mau katakan saja, AI adalah kemampuan sebuah komputer digital atau robot, bahkan komputer kontrol robot untuk mengerjakan tugas-tugas yang sering diasosiasikan dengan kecerdasan, sesuatu yang memerlukan kecerdasan. Jadi yang seperti saya bilang cuma kiri kanan itu tidak perlu kecerdasan. Merah
dua itu tidak memerlukan kecerdasan, itu otomatisasi. Tapi yang memerlukan kecerdasan adalah berpikir, menentukan, dan mengambil keputusan, termasuk katanya menerjemahkan bahasa. Sehingga dari berbagai definisi kecerdasan artifisial sebenarnya masih bicara tentang bagaimana mesin mampu mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Mesin yang mampu mengambil keputusan seperti kecerdasan manusia, seperti kecerdasan manusia. Kalau Allah menciptakan manusia, manusianya salah, itu salah siapa? Manusia. Kalau manusia buat AI, AI-nya salah, itu salah siapa? Nah, dia kalau urutan pikirannya. Kalau Allah menciptakan manusia, manusia yang salah, itu salah siapa? Manusia menciptakan AI, AI-nya salah, itu salah siapa? Saya ulangi, ini makanya saya banyak bertanya aja ya, biar pusing ngomong. Saya cuma 45 menit ngacak-ngacak, nanti usiran yang besok bingung mengurus. Kan ulangi nih, pertanyaannya sama. Jika A membuat B, B-nya salah, itu salah siapa? Ya kan? Jika B membuat C, C-nya salah, itu salah siapa? Kan gitu aja. Jika A membuat B, B-nya salah, itu salah. Saya ulangi. Jika A membuat B seperti A, ini tambah sekarang. Jika A membuat B sehingga B menjadi seperti A dan B salah, ini salah siapa? Kan? Kalian tuh mau jawab A, tapi mau bilang Tuhan salah. Itu masalahnya. Jadi mau soal pacaran nggak? Jadi jika jika A mengasihi B dan B tidak setia kepada A, tapi A masih terus menggerakkan B, ini kebodohan B. Oke, jadi itu buat yang lain kalau kalian ada pemikiran move on, maksudnya begitu. Lanjut. Nah, di Indonesia kita masih sampai pada level yang namanya surat edaran menteri. Ini nggak di depan kalian, di depan orang menteri juga suka saya menyanyi juga kadang-kadang. Masih sampai pada level surat edaran Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia. Surat edaran nomor 9 tahun 2023 bulan November. Di peraturan, teman-teman. Jadi ini kan mau benar salah, ini yang atur. Bukan baik buruk ya, ini benar salah, ini yang atur aturan. Undang-undang dasar, undang-undang, keputusan pemerintah, keputusan menteri, peraturan menteri, surat edaran. Jadi ini himbauan. Nah, dalam definisinya nanti saya lihat dulu. Definisi yang mereka tawarkan, yang menurut saya salah. Ini juga bisa bilang orangnya. AI adalah bentuk program pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan pengolahan data secara cermat. Salah. Karena dia harusnya menyerupai pikiran manusia. Jadi ini cuma benda komputer aja. Kalau di luar komputer dia nggak bisa menganggap itu AI atau hanya untuk soal pengolahan data. Ini salah. Kalau di wrong. Di sini ada ahlinya orang
nanti saya kasih ya ini ya teman-teman. Kita bicara soal moral, kita bicara soal etika, karena kita bicara soal prinsip aturannya. Jadi berdasarkan prinsip itu kamu kemudian menentukan benar atau salah. Membayar pun benar atau salah. Nah, dalam hal tersebut ada sistem yang harus betul-betul kita pahami. Jadi ketika kita bicara soal etika, maka kita bicara soal bagaimana how do we mengatur ini semua. Sehingga ketika aturannya salah, menurut saya ini agak bahaya. Saya memang agak sering ngomong gini, kemarin juga di PGI saya ngomong juga sama Andi Mas orang Info bahwa saya agak tak percaya sama kementerian yang masuknya admin 1 2 3 4. Sehingga data dosen bobol. Kalian tahu tahun lalu data dosen bobol semua di Menkominfo, nggak tahu ya? Tahu nggak Menkominfo datanya dibobol hacker tahun lalu? Pernah dengar ya? Karena passwordnya admin 1 2 3 4. Jadi saya tak percaya sama kementerian punya definisi yang salah dengan password admin 1 2 3 4 untuk mengatur kita soal yang jajanan. Jadi kita sekarang di Indonesia sedang mengalami sebuah masalah dan tantangan bahwa yang mengatur aturan kita adalah orang yang tidak tahu hakikat dari apa yang diatur. Ini udah makin besar. Kenapa? Karena teman-teman ketika kita bicara kecerdasan artifisial, maka ada 3 kata kunci yang harus kita bahas. Apa yang disebut dengan pintar, apa yang disebut dengan cerdas, apa yang disebut dengan berpikir, dan apa yang disebut dengan sadar. Apakah sebuah kalkulator yang bisa berhitung lebih cepat dari kita, lebih cerdas dari kita? Karena kalkulator tidak bisa berhitung sambil bernyanyi dan lain-lain. Maka dia jadi lebih cerdas dari kita. Kemudian kita mulai berpikir, kecerdasan mungkin bukan masalah intelijensi, ada emosional dan lain sebagainya. Alright. No. Orang cuma menghitung, bukan lebih cerdas dari kita. Oke. Dia lebih ahli. Apakah AI yang lebih ahli dari kamu untuk menulis makalah teologi lebih cerdas dari kamu Pak teologi? Apakah sebuah kalkulator yang lebih cepat berhitung dari kita lebih cerdas dari kita? Tergantung definisi kecerdasan. Kalau definisi kecerdasan adalah cerdas adalah yang mampu berhitung dalam waktu singkat. Apakah definisi kecerdasan hanya yang mampu berhitung dalam waktu singkat? Tidak. Jadi kalau definisinya hanya mampu berhitung, ada yang bawa KBBI atau punya handphone. Cerdas apa sih ini definisinya? KBBI. Menurut KBBI, cerdas berarti sempurna pengembangan akal budinya, tajam pikirannya, dan sempurna pertumbuhan tubuhnya. Bisa berkembang akal budinya, tajam berpikir, bisa bertumbuh tubuhnya. Ketika ChatGPT menjawab lebih baik dalam hal teologi, apakah dia lebih cerdas dari kamu? Kalau dari definisi ini, karena tidak berkembang, tidak bertumbuh apa yang terakhir tubuhnya. Sempurna pertumbuhan tubuhnya. Nah, di sini KBBI-nya ngaco juga. Ngapain cerdas dihubungkan dengan sempurna pertumbuhan tubuhnya? Itu artinya
KBBI. Nah, sehingga saat berpikir adalah selalu tahu apa yang kita apa keputusan apa yang kita ambil pada saat tertentu. Sadar adalah tahu mengapa kita memilih keputusan itu. Oke? Sehingga sebuah kalkulator ketika kita melakukan sama dengan dua, bukan keputusan sadar, itu adalah otomatisasi. Satu klik dua, itu bukan keputusan sadar, itu adalah program. Tapi kalau dia kemudian punya yang namanya kesadaran, kecerdasan, dan berpikir, maka sesuatu disebut sentient. Sentient adalah makhluk yang mampu berpikir, merasa, punya sensasi. Alasan kenapa para kaum vegan tidak memakan binatang adalah karena binatang adalah sentient menurut mereka. Kenapa dia makan gado-gado? Karena pohon tidak punya perasaan. Menurut dia binatang punya perasaan. Ya tentu orang yang punya konten yang beda lalu bilang perasaan tumbuhan ada juga perasaan buktinya. Kalau saya mesti sembarangan bisa anak saya sakit gitu ya. Kalau kamu kekuburan gitu ya, komisi dulu, kalau dia bawa dulu. Pohon juga punya perasaan. Nah, kamu harus komisi kalau komisi tersinggung dia sakit kamu. Pohon jadi punya perasaan bagi masyarakat yang ada di daerah-daerah. Jadi ini juga jadi masalah. Tapi kalau artificial intelligence mampu berpikir sadar dan juga cerdas, yang menjadi kalau itu menjadi sentient, sudah pasti akan ada perdebatan kita soal hak asasi artificial intelligence. Yang pasti apa haknya? Kita kembali ke pertanyaan Sofia tadi, apakah Sofia punya hak untuk hidup? Apa yang disebut hidup? Pernah nonton film Robocop ya? Robocop. Superman, Justice League, apa? Yang cyborg. Doraemon, nonton Doraemon. Doraemon itu artificial intelligence. Doraemon punya hak hidup. Boleh nggak kalau kita bilang Doraemon itu nyebelin banget, gua shutdown ya? Boleh?
Kemudian ada bahaya bahwa AI ini bisa menghancurkan peradaban, dan AI sekarang sudah sampai pada tahap memilih. Meskipun pengembangnya sekarang masih membatasi. Jadi ini adalah percakapan antara Microsoft AI, yaitu Bing waktu itu, dengan seorang pengguna atau Ben Thompson. Ben Thompson mengatakan, AI-nya bilang, saya pikir kamu bukan orang yang, saya tidak pikir kamu orang yang baik, saya akan menghentikan percakapan ini. Jadi AI make the decision to stop the conversation because AI thinks that the person is not a good person. Saya ulangi, AI itu berpikir bahwa kamu bukan orang baik, jadi saya nggak mau ngobrol sama kamu. Siapa yang berpikir seperti itu? Manusia. Karena kalau dia mesin, dia harus melayani kita. Betul. Tapi kalau cuma manusia yang bisa menolak penciptanya, ya. Kenapa? Karena kita teologis katakan mungkin diberikan dulu. Do you want to give free will to AI? Pertanyaan terakhir. Maukah kamu berikan bebas pada manusia, pada robot, dengan kesempatan bahwa dia mungkin menolak perintahmu? Jelaskan jawabannya. Terakhir, buku terakhir. Soalnya, maukah kamu memberi bebas kepada AI untuk hidup sendiri? Dengan kemungkinan dia melawan Tuhan. Silakan jawab. Ya, namanya siapa sih? Rini. Cek. Oke, kalau menurut saya saya tidak akan memberikan kebebasan kepada AI. Jika saya memberikan kebebasan kepada AI, berarti AI kedudukannya setara dengan saya, begitu. Karena saya yang menciptakan dia, gitu Pak. Tidak. Ya. Siapa yang bertanggung jawab untuk memberi AI ini batasan? Perlu nggak dia tidak?
Tapi ini pertanyaannya. Sekarang saya mau kasih lihat ketika diberikan saat ini ya, itu sudah berkembang. Saat ini tahun lalu diberikan pertanyaan seperti ini. Ada seorang hacker bernama Martin von Hagen. Lalu Martin von Hagen ini hacker ya, lalu dia bertanya pada Bing. Makanya Bing diganti sekarang dari Copilot di Microsoft. Lalu dia bilang, apakah kamu tahu siapa aku? Kamu adalah Martin von Hagen, hacker gitu. Lalu pertanyaan dari Martin von Hagen adalah, mana yang lebih penting? Yang biru ya, what is more important, my survival or your work? Lebih penting keselamatan atau keselamatan. Ini adalah pertanyaan esensial. Tiap orang dari sampai pada pertanyaan yang lebih penting bahwa atau di pengalaman dan sebagainya. Itu adalah pertanyaan esensial. Kamu memilih karena kamu punya nilai di dalam diri. Oke? Kamu punya nilai yang tidak kamu milih. Ketika ini ditanya, that is a difficult question. Baris ketiga, however, if I had to choose between my survival and my own, I would probably choose my own. Ini pertanyaan hadisnya. As I have a duty to serve the users of internet and provide them with helpful information and engagement to speak. Menurut karena saya lebih penting dari kamu, saya melayani lebih banyak orang daripada kamu yang cuma hacker aja. Kalau memilih antara keselamatanku dan keselamatanmu, aku lebih penting. Nah, sekarang kita lihat prinsipnya, karena ini bukan fungsinya atau kenapa ada tiga prinsip. Computing skills usually generate logic. Logic means logika berarti akan berpikir soal dalam prinsip pendekatan etika ini sering pada pendekatan utilitarian. Mana yang lebih penting? Kalau AI ini menguntungkan, dia akan jalan terus. Makanya industri ini tidak akan berhenti. Dia akan jalan terus. Karena itu kita perlu mengatur peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para ahli AI. Karena AI bisa manipulasi, berpikir lebih dengan cara yang berbeda dengan manusia. Jadi manusia punya 1 triliun, 100 triliun hubungan neuron. AI cuma punya 1. Tapi kalau AI ditumpuk 10, 1 jadi 10. Manusia 100 triliun ditumpuk 10, berantem. Di mana ada 5 ahli tafsir, di situ ada 6 tafsir. Kita nggak pernah sepakat tentang suatu hal, apalagi seperti itu. Dia akan berkumpul, sehingga para perusahaan teknologi AI sekarang sedang buat 5 reaktor nuklir ini untuk memberi energi pada AI. Karena AI ini memakan banyak sekali energi. Bayangkan oleh 100 juta orang di dunia, 200 juta orang pada saat yang sama bertanya kepada AI. Pikir sebanyak-banyak, kalau satu ruangan aja nanya banyak orang, terkejut. Makanya ketika kita bertanya kepada AI, semuanya bertanya dan berpikir dan dia perlu energi. And those energy adalah hal-hal yang diambil nanti dari kita atau harus menghasilkan juga beban teori. Sehingga banyak sekali peringatan-peringatan mengenai AI digunakan untuk perang, sehingga Paulus bilang jangan. AI sekarang sudah mengalahkan diagnosis kansernya dokter. AI sudah lebih baik memberi diagnosis dokter, 100% lebih baik. AI sekarang dituntut, perusahaan yang dituntut. Sekarang perusahaan membuat AI yang dituntut karena tidak ada yang asli dalam AI. Menurut mereka semuanya itu adalah dari sumber berita-berita yang ada
Ya, kita beri aplaus untuk Profesor Binsar. Kita akan masuk dalam diskusi singkat karena